Terungkap Rizik dan Bahar masuk perangkap karena beragama dengan nafsu kebencian. Ya, jadi kita sudah menerima surat yang bersangkutan melalui pengacaranya atau kuasa hukumnya siang ini. Jadi surat tersebut terdiri dari 2 rangkap. Pertama, surat jaminan dari seseorang inisial A, kemudian surat permohonan penangguhan penahanan dari tim kuasa hukumnya. Tapi law enforcement bagaimanapun itu adalah salah satu instrumen untuk membangun kesadaran-kesadaran kognitif dari setiap penceramah maupun kepada umat. Kalau kemudian ini juga tidak menyadarkan, saya kira tindakan polisi untuk menangkap juga tidak ada salahnya. Kan di situ persoalannya. Bahar bin Smith ini pernah ditangkap dan dipenjara, lalu sekarang dipenjara lagi. Titik kesadarannya di mana diharapkannya? Karena sejarahnya Habib Bahar itu pernah di penjara dan dia kooperatif. Dia diundang ke Bandung, dia datang. Dia gentle orang itu. Itu saya salut dari segitu. Nggak ada yang berani untuk begitu, relatif ya. Oke. Nah, oleh karena Saya ingin memperkenalkan diri lah. Saya ini bergerak di sini melawan kelompok-kelompok radikal nih yang dikomando oleh gerombolan Bahar dan Rizik. Itu bukan orang baru. Semenjak berdiri FPI itu saya sudah melawan. Boleh tanyakan sama orang. Saya diancam sana kemari. Jadi yang dibacaan ayat tadi oleh Pak Egi itu yang tentang tegakkan keadilan, sekalipun saya ini juga Habib, saya nggak akan benarkan Habib. Itu saya punya sikap. Saya diteror macam-macam. Bagi saya itu Rizik itu bukan Islami. Ini orang di meja mengatakan si A salah, si B nggak benar, si B sesat. Sejak kapan? Kalau saya berprinsip, kalau ternyata ada seorang penceramah yang bahasanya kurang pas begini, harusnya bukan sebuah proses penangkapan dulu. Dialog. Sejak kapan kita ini kehilangan kesempatan untuk dialog? Loh, ada yang dukung dia. Apa yang itu goblok? Habib Quraisy dukung dia. Apa Habib Quraisy goblok? Kalau dia punya telinga yang baik, hatinya bersih, dia berhenti. Nggak harus dialog dong. Saya nggak sanggup nih menanggapi bahasa Habib Zain yang kasar begini. Loh, kok kasar gimana? Anda kan membela Bahar. Anda memperalat Habib. Anda mau jual Habib. Sudahlah. Anda jangan bersilat lidah, saya tahu. Beberapa waktu lalu, baliho liar bergambar foto Rizik Syihab sudah sangat mengotori kota-kota. Bahkan di daerah-daerah seperti sudah dipuja-puja sehingga muncul kalimat kaum penyembah baliho. Pemandangan seperti itu sudah sangat memuakkan. Masyarakat sudah resah dan muak. Bahkan ada yang ingin muntah begitu melihat baliho bergambar si penjual agama itu ada di mana-mana. Belok kanan, baliho dia lagi. Belok kiri, dia lagi. Masuk gang, dia lagi. Para kaum intoleran radikal ini mencoba mendoktrin masyarakat dengan membentangkan baliho di mana-mana. Pikiran rakyat ingin dijejali hanya Rizik dan Rizik. Maka melihat gejala yang sudah tidak sangat kondusif itu, masyarakat pun bersorak dan sangat bersyukur ketika tampil Jenderal Dudung Abdurrahman menurunkan baliho yang norak itu. Sebab sebelumnya hampir tidak ada yang berani tegas kepada FPI dan sekutunya. Bahkan Menteri Agama sebelumnya yang merupakan jenderal juga ternyata tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan terkesan ingin merangkul sehingga FPI dan kawannya semakin besar kepala. FPI atau Rizik merasa mendapatkan perlakuan spesial, maka tak heran jika FPI gemar melakukan persekusi, bahkan tak tanggung-tanggung mengeluarkan kata-kata makian dan kata-kata kotor, dan itulah yang dicerminkan oleh Bahar. Dan tentu saja ketika Jenderal Dudung Abdurrahman berani dan tegas melaksanakan perintah Presiden, maka perlawanan dan kebencian pada beliau pun membuncah dari kalangan kadrun ini. Sebagaimana keberanian dan ketegasan Jokowi membubarkan HTI. HTI sebenarnya saat akan dibubarkan benar-benar sudah seperti kanker ganas. Bisa dibilang sudah agak terlambat, tapi tidak apa-apalah daripada tidak pernah sama sekali. Daripada menjadi penakut seperti para oknum jenderal dan aparat sebelumnya, kaum kadrun pun menjadikan kebencian kepada Jokowi dan Jenderal Dudung sebagai wirid harian. Nauzubillah min zalik. Itulah orang-orang yang beragama tapi tak menggunakan akal, namun gemar menggunakan nafsu, baik itu nafsu ujaran kebencian dengan kata-kata kotor, juga nafsu predator seks yang mengatasnamakan agama, sampai membuat pesantren dan taman hafal Quran segala. Sungguh bejat dan keji, lebih iblis dari iblis.
Sebenarnya, jika si Bahar adem-adem saja menanggapi pernyataan Jenderal Dudung, tentu ia tidak akan mengalami kemirisan seperti saat ini. Namun, itulah bukti bahwa si Bahar dan para kawannya adalah orang-orang yang beragama, yang tidak menggunakan akal, tapi menggunakan nafsu kebencian dan arogansi.